Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Monica Simanjuntak. Jadi, di sini saya akan memaparkan dua materi. Materi yang pertama yaitu populasi, sampel, dan sampling. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris atau population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan diteliti yang terdiri dari manusia, benda, peristiwa, atau konsep yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada sampel. Sampel dalam penelitian pendidikan adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan dipilih secara sistematis untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Pemilihan sampel dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi. Adapun manfaat penggunaan sampel yaitu menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan memperluas ruang lingkup penelitian. Di sini ada metode sampling. Yang pertama, sampling probabilitas, yang dimana teknik pengambilan sampel, setiap orang populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang kedua, sampel non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang dimana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Alasan pemilihan sampel yaitu yang pertama ukuran populasi, yang kedua masalah biaya, yang ketiga masalah waktu, yang keempat percobaan yang sifatnya merusak, yang kelima masalah ketelitian, dan yang keenam masalah ekonomis. Adapun proses pemilihan sampel, yang pertama mendefinisikan populasi target dengan jelas. Yang kedua memilih kerangka sampel. Yang ketiga pemilihan teknik sampling. Yang keempat menentukan ukuran sampel. Yang kelima mengumpulkan data. Dan yang keenam menilai tingkat respon dari responden. Di sini saya memaparkan beberapa sampel non-probability. Yang pertama kuota sampling atau sampel kuota. Sampel yang dipilih untuk mencerminkan proporsi atau kuota tertentu dari karakteristik yang relevan dalam populasi. Yang kedua, sampel aksidental atau accidental sampling adalah bentuk pengambilan sampel non-probabilitas yang melibatkan pengambilan sampel populasi yang dekat daripada ditentukan dan diperoleh dengan hati-hati. Yang ketiga, purposive sampling atau sampel bertujuan. Sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang keempat, konvensi sampling atau sampel kenyamanan. Sampel ini dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka. Yang kelima, sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang keenam, snowball sampling atau sampel bola salju, sampel yang awal dipilih secara sengaja dan kemudian peserta dalam sampel tersebut memberikan rekomendasi atau mendefinisikan individu lain yang memenuhi kriteria penelitian. Dan yang terakhir, konsekutif sampling atau sampel dengan cara berurutan. Pemilihan konsekutif juga dikenal sebagai total numeric sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana setiap objek yang memenuhi kriteria inklusi dipilih sampai ukuran sampel yang diperlukan tercapai. Di sini saya akan memaparkan soal kasus. Yang pertama, sebuah penelitian ingin mengetahui pendapat seluruh guru di sebuah sekolah tentang kebijakan baru yang diterapkan oleh kepala sekolah tersebut, yang memiliki 20 guru, dan penelitian tersebut mengambil seluruh guru sebagai responden. Apa jenis sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut? A. Sampling acak sederhana, B. Sampling jenuh, C. Proporsive sampling, D. Kuota sampling, dan E. Sampling sistematis. Nah, jawabannya adalah B. Sampling jenuh.
Pembahasannya, sampling jenuh adalah jenis sampling yang mengambil seluruh populasi sebagai responden, dan dalam kasus ini, penelitian tersebut mengambil seluruh guru di sekolah sebagai responden. Soal kasus yang kedua, sebuah penelitian ingin mengetahui pendapat mahasiswa tentang kualitas layanan perpustakaan universitas. Penelitian tersebut memilih 10 mahasiswa yang aktif di perpustakaan sebagai responden. Apa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut? A. Sampling acak sederhana, B. Sampling jenuh, C. Purposive sampling, D. Kuota sampling, dan E. Sampling sistematis. Nah, jawabannya adalah C. Purposive sampling. Pembahasannya adalah purposive sampling adalah jenis sampling yang memilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Dan dalam kasus ini, penelitian tersebut memilih mahasiswa yang aktif di perpustakaan sebagai responden karena mereka dianggap memiliki pengalaman yang relevan dengan kualitas layanan perpustakaan. Soal kasus yang ketiga, sebuah penelitian ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang kebijakan pemerintah tentang kesehatan. Penelitian tersebut memilih 100 responden dari setiap provinsi di Indonesia dengan proporsi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Apa jenis sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut? A. Sampling acak sederhana, B. Sampling jenuh, C. Purposive sampling, D. Kuota sampling, dan E. Sampling sistematis. Nah, jawabannya adalah D. Kuota sampling. Pembahasannya karena kuota sampling adalah jenis sampling yang memilih responden berdasarkan kuota tertentu, seperti proporsi jenis kelamin atau usia, dan dalam kasus ini penelitian tersebut memilih responden dengan proporsi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya sampai detik ini, dan kita akan melanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu besar sampel. Sampel menurut Sugiono adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan Ari Kunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil dari sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian data yang merupakan objek dari populasi yang diambil. Syarat dalam perhitungan besar sampel: yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian atau analisis. Yang ketiga, jumlah populasi atau sampel. Yang keempat, karakteristik populasi atau cara pengambilan sampel atau teknik sampling. Yang kelima, jenis data atau skala pengukuran variabel dependen. Penentuan besar sampel pada kondisi yang berbeda, cara penentuan besar sampel juga berbeda. Di antaranya, yang pertama berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian observasional dan penelitian eksperimen. Yang kedua berdasarkan tujuan penelitian atau analisisnya, ada deskriptif dan inferensial atau estimasi atau pengujian hipotesis. Yang ketiga berdasarkan jumlah populasi atau sampelnya, ada satu populasi atau sampel dan lebih dari satu populasi atau sampel. Di sini saya memaparkan beberapa rumus dari sampel. Yang pertama, rumus dari Lemsau. Bisa dilihat pada gambar. Dengan keterangan N besar sampel, Z1 kurang A per 2 adalah nilai Z yang biasanya 95% sampai 95%, yaitu 1,96. P proporsi suatu kasus tertentu terhadap populasi. Di derajat penyimpanan terhadap populasi yang diinginkan, yang dimana 10% adalah 0,10, 5% 0,05, dan 1% adalah 0,01. Kedua adalah rumus Lopin, N sama dengan N per 1 per NE kuadrat. Rumus Daniel, yaitu N sama dengan Z kuadrat P dalam kurung 1 per Q per D kuadrat,
di mana keterangannya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya rumus Isa dan Michael, yaitu S sama dengan Q kuadrat kali N kali P kali Q per D kuadrat I sama kurang 1 tambah Q kuadrat kali P kali Q. Yang kelima rumus Taro-Yamae, N sama dengan N per N dalam kurung D kuadrat tambah 1. Rumus Wibisono, N sama dengan ZA per 2 per sumber deviasi kuadrat per E. Nah, di sini saya memaparkan soal kasus. Yang pertama, sebuah penelitian ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di sebuah sekolah. Penelitian tersebut ingin memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5 cm. Jika sumber deviasi tinggi badan siswa adalah 10 cm, berapa besar sampel yang dibutuhkan? A 50 siswa, B 100 siswa, C 150 siswa, D 200 siswa, dan E 250 siswa. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B 100 siswa karena dibulatkan ke atas menjadi 100. Dan pada rumus karena N sama dengan 1,96 kali 10 per 5 kurang 2 sama dengan 96,04 dan dibulatkan jadi 100. Soal kasus yang kedua, sebuah perusahaan asuransi kesehatan memiliki 800 karyawan. Bagian HRD ingin mengetahui tingkat kepuasan kerja dengan tingkat signifikansi 0,1 atau 10%. Berapakah ukuran sampel minimal menurut rumus Taro-Yamae? A 80, B 88, C 89, D 95, dan E 100 orang. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B 88 orang atau 89 orang jika dibulatkan. Seorang peneliti ingin mensurvei 1.200 perusahaan yang menjadi mitra penjamin kesehatan di sebuah provinsi. Peneliti menginginkan tingkat kepercayaan 95% yang berarti margin of error adalah 0,05. Berapakah sampel yang dibutuhkan? A 250 perusahaan, B 300 perusahaan, C 315 perusahaan, D 340 perusahaan, dan E 400 perusahaan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B 300 perusahaan. Nah, teman-teman, sekian pemaparan materi yang bisa saya tampilkan pada layar tersebut. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.